Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 basis data kelas A akan mempresentasikan laporan tugas besar database dengan judul pembelian barang di Asia Mart. Anggota dari kelompok 8 yaitu ada Nadine Anisabian dengan NIM 2021, Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 2027, Khairunisa Salsabila dengan NIM 2031, serta Lutfi Maulana dengan NIM 3001. Baik, yang pertama yaitu ada deskripsi dan skenario dari pembelian barang di Asia Mart. Deskripsi dari Asia Mart memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menjadi peluang bisnis untuk masyarakat. Salah satu usaha jual beli yang banyak ditemukan di Sumatera Barat itu adalah Asia Mart. Asia Mart merupakan sebuah toko yang menjual berbagai macam barang sesuai kebutuhan masyarakat sekarang. Asia Mart membagi barangnya dalam berbagai kategori di atas toko, sebab dalam satu kategori tersebut tentu berisi banyak barang dengan jenis dan merek yang berbeda. Dalam mengelola inventorinya dan pendataan barang terjual dan di stok kembali tentu membutuhkan waktu yang lama jika dilakukan secara manual. Oleh sebab itu, Asia Mart tersebut menggunakan sebuah sistem informasi transaksi belanja yang mengeluarkan struk sebagai outputnya. Dalam struk bisa dilihat berbagai data dari transaksi dan data ini menjadi bahan dasar dalam pembuatan Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut dengan IRD. IRD adalah diagram yang menjadi dasar perancangan database dan dibuat berdasarkan proses bisnis yang terjadi di dunia nyata. Setiap data dalam database memiliki keunikan masing-masing dan biasanya ada dalam bentuk kode ID. Kode ID ini pula yang bisa menyambungkan satu entitas dengan entitas lainnya. Sebuah data yang disimpan secara kolektif dan rapi dalam database memudahkan pengambilan keputusan perusahaan ke depannya. Maka dari itu, perancangan IRD yang benar sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya itu adalah skenario pembelian barang di Asia Mart. Yang pertama itu pelanggan menuju Asia Mart, yang kedua pelanggan memasuki Asia Mart, yang ketiga pelanggan membeli barang yang ingin dibeli, yang keempat pelanggan membawa barang yang dibeli ke kasir, yang kelima kasir melakukan scanning barang yang dibeli pelanggan tersebut, yang keenam menginputkan barang belanjaan pelanggan dan memberitahu kepada pelanggan total dari belanjaan tersebut. Selanjutnya pelanggan membayar barang belanjaannya, lalu kasir menerima pembayaran dan memberikan kembalian jika ada. Selanjutnya kasir memberikan struk belanja ke pelanggan, pelanggan menerima struk belanja, dan proses transaksi pembelian barang selesai. Berikut bukti transaksi pembelian barang di Asia Mart, yaitu di mana bisa dilihat pada gambar. Pada bukti struk ini kita dapat melihat dan menemukan itu ada 5 entitas, yaitu ada entitas toko yang berisikan logo toko, nama toko, nomor telepon toko, serta fax dari toko tersebut. Lalu ada entitas transaksi yang berisikan nomor transaksinya, tanggal transaksi, jam transaksi, barang yang dibelinya, jumlah barang yang dibeli, total belanjanya, serta kembaliannya, dan jenis pembayarannya juga. Nah, di dalam tersebut terdapat entitas barang. Entitas barang ini itu terdiri dari nama barangnya dan jumlah barangnya. Lalu ada detail transaksi. Detail transaksi ini yaitu seperti barang apa saja yang dibelinya, total harga dari barang tersebut. Lalu ada entitas kasir yang berisikan nama kasir. Nah, di sini kan tidak ada tampil dari pelanggan, tapi tentu saja pada saat proses transaksi itu aktor pelanggan pasti melakukan dalam proses bisnis tersebut. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya entitas pelanggan walaupun pada struktur sini tidak ditampilkan. Sehingga dari struktur tersebut kita mendapatkan itu 6 buah entitas, yaitu ada toko, transaksi, kasir, detail transaksi, barang, dan pelanggan. Berdasarkan bukti transaksi tersebut kita dapat bisa membuat IRD-nya untuk pemesanan barang di Asia Mart. Berikut IRD dari pembelian barang di Asia Mart, yaitu ada 6 entitas, ada entitas kasir, entitas toko, transaksi, detail transaksi, pelanggan, dan barang. Pada entitas kasir itu terdapat 4 atribut, yaitu ada ID kasir, nama kasir, username, dan password. Di sini yang dijadikan sebagai primary key yaitu adalah ID kasir, yang berguna untuk membedakan antara data satu kasir dengan data kasir lainnya. Nama kasir digunakan untuk menyimpan nama kasir, username digunakan untuk menyimpan username, dan password menyimpan password, yang dimana keduanya ini digunakan untuk proses login dari program website sistem informasi pembelian barang Asia Mart. Selanjutnya itu ada entitas toko. Entitas toko ini
memiliki 6 atribut, yaitu ada ID toko, logo toko, nama toko, alamat toko, telepon toko, dan fax toko. Yang dimana pada entitas toko ini yang dijadikan sebagai primary key yaitu adalah ID toko. Selanjutnya yaitu ada entitas transaksi. Pada entitas transaksi ini dia memiliki yaitu ada 11 atribut, yaitu ada nomor transaksi, tanggal transaksi, jam transaksi, ID kasir, ID toko, ID pelanggan, jumlah baris, quantity, total bayar, kembalian, dan jenis pembayaran. Ya, pada entitas transaksi ini terdapat 1 PK dan 1 primary key dan 3 foreign key. Yang dijadikan sebagai primary key itu adalah nomor transaksinya. Lalu yang jadi foreign key itu adalah ada ID kasir, ID toko, dan ID pelanggan, yang dimana transaksi ini berelasi satu sama lain dengan entitas kasir, entitas toko, dan entitas pelanggan. Tanggal transaksi ini berguna untuk menyimpan tanggal dari melakukannya transaksi tersebut, jam transaksi menyimpan jam, ID kasir, ID toko, dan ID pelanggan ini untuk memilih kasir mana yang sedang melakukan transaksi, toko mana yang sedang berjalan, dan pelanggan mana yang sedang melakukan transaksi tersebut. Lalu jumlah baris ini berfungsi untuk menyimpan berapa buah barang, total barang yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Quantity ini juga sama dengan jumlah baris tersebut. Lalu total bayar ini jumlah dari uang bayar yang diberikan dari pelanggan tersebut. Kembalian itu kembalian menyimpan data kembalian yang diterima oleh pelanggan. Jenis pembayaran ini jenis pembayaran dipilih oleh pelanggan itu seperti misalnya tunai. Selanjutnya ada detail transaksi. Entitas detail transaksi ini memiliki 4 atribut, yaitu ada nomor transaksi, ID barang, total belanja, dan jumlah pesanan. Pada detail transaksi ini yaitu terjadinya compound key yang dimana memiliki 2 primary key sekaligus menjadi foreign key. Di sini yang menjadi compound key-nya itu adalah nomor transaksi dengan ID barang. Nah, lalu total belanja ini merupakan total dari belanjaan barang yang dibeli oleh pelanggan tersebut, dan jumlah pesanan itu adalah berapa jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Selanjutnya ada entitas pelanggan. Entitas pelanggan ini memiliki 4 atribut, yaitu ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP pelanggan, serta alamat pelanggan. Dimana pada entitas pelanggan ini dia memiliki 1 primary key yang dijadikan primary key yaitu adalah ID pelanggan. Selanjutnya yaitu ada entitas barang. Entitas barang juga memiliki 4 atribut, yaitu ada ID barang, nama barang, stok barang, dan harga barang. Pada entitas barang ini dia memiliki 1 primary key yang dimana yang dijadikan sebagai primary key yaitu adalah ID barang. Baik, selanjutnya yaitu pengimplementasian IRD pada MySQL PHP MyAdmin. Baik, di sini tampilan dari database-nya yang diberi dengan nama ACIA. Pada database AC ini dia memiliki 6 tabel, yaitu ada tabel barang, tabel detail transaksi, tabel kasir, tabel pelanggan, tabel toko, dan tabel transaksi. Baik, yang pertama yaitu tabel barang. Nah, pada tabel barang tadi itu dia memiliki 4 atribut, maka di sini juga memiliki 4 atribut yang sudah sesuai dengan IRD yang sudah kita bikin tadi. Yaitu ada ID barang, nama barang, harga barang, dan stok barang. Di mana di sini ID barang tersebut sudah dijadikan sebagai primary key. Yaitu bisa kita lihat pada bagian kolom indeks di sini bahwasanya kolom ID barang tersebut sudah dijadikan sebagai primary key. ID barang diberi tipe datanya itu integer dengan panjang 11, nama barang dengan tipe datanya varchar dengan panjang 25, harga barang tipe datanya integer dengan panjang 6, stok barang tipe datanya integer dengan panjang 6. Tabel selanjutnya yaitu tabel detail transaksi. Pada tabel detail transaksi ini dia memiliki 4 atribut, yaitu ada nomor transaksi, ada ID barang, total belanja, dan jumlah pesanan. Di sini terjadinya compound key, yaitu di mana adanya 2 primary key yang sekaligus menjadi foreign key. Nah, di sini dapat kita lihat pada
pada indeks, yaitu bahwasanya nomor transaksi dan ID barang sudah kita jadikan primary key. Jadi pada di sini bahwasanya nomor transaksi dan ID barang itu sudah menjadi primary key dan sekaligus menjadi foreign key. Yang dimana di sini bisa kita lihat bahwasanya nomor transaksi itu sudah menjadi foreign key atau indeks, yang dimana nama kunci itu kita berikan nomor transaksi dan ID barang itu juga sudah dijadikan foreign key dengan nama kuncinya ID barang. Selanjutnya tabel kasir. Tabel kasir di sini memiliki 4 atribut, yaitu ada ID kasir, nama kasir, username, dan password. Maaf, untuk data transaksi tadi saya lupa memberitahukan tipe data dan panjangnya. Yang pertama, itu nomor transaksi itu diberi tipe data integer dengan panjang 11, ID barang tipe datanya integer dengan panjang 11, total belanja tipe datanya integer dengan panjang 11, jumlah pesanan tipe datanya integer dengan panjang 6. Selanjutnya tabel kasir. Tabel kasir memiliki 4 atribut, yaitu ada ID kasir, nama kasir, username, dan password. Di sini kita sudah menjadikan ID kasir itu primary key, bisa kita lihat pada indeks. Di indeks tersebut sudah kita jadikan bahwasanya kolom ID kasir itu sudah kita beri yang nama kuncinya itu adalah primary key. Nah, untuk ID kasir ini tipe datanya itu adalah integer dengan panjang 11, nama kasir ini tipe datanya varchar dengan panjang 25, username ini tipe datanya varchar dengan panjang 25, password ini tipe datanya varchar dengan panjang 256. Nah, kenapa password ini panjang itu sampai dengan 256? Karena password yang dimasukkan oleh admin ketika menginputkan data kasir baru itu akan diubah dalam bentuk kode random atau password hash. Jadi akan berbentuk seperti ini dan itu panjangnya sampai 256. Nah, selanjutnya itu ada tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan ini memiliki 4 atribut juga, yaitu ada ID pelanggan, nomor HP pelanggan, dan alamat pelanggan. Di sini kita sudah menjadikan ID pelanggan itu sebagai primary key juga, yang dapat kita lihat pada indeks di sini, yang dimana bahwasanya kolom ID pelanggan sudah kita beri nama kunci itulah primary. ID pelanggan diberi tipe data integer dengan panjang 11, nama pelanggan diberi tipe data varchar dengan panjang 25, nomor HP pelanggan diberi tipe data varchar dengan panjang 12, dan alamat pelanggan diberi tipe data long text. Selanjutnya yaitu ada tabel toko. Tabel toko di sini memiliki 6 atribut, yaitu ada ID toko, logo toko, nama toko, alamat toko, telepon toko, dan fax toko. Di sini kita sudah menjadikan ID toko tersebut sebagai primary key yang dapat kita lihat pada bagian indeks. Yaitu di sini kita dapat lihat bahwa kolom itu ID toko dan nama kuncinya itu sudah kita berikan primary key. Nah, ID toko ini diberi tipe data integer dengan panjang 11, lalu logo toko ini kita beri tipe data blob karena dia menyimpan berupa gambar. Lalu ada nama toko dengan tipe data varchar dengan panjang 25, lalu ada alamat toko diberi tipe data itu adalah long text, telepon toko diberi tipe data varchar dengan panjang 12, fax toko tipe datanya varchar dengan panjang 12. Selanjutnya yang terakhir itu ada tabel transaksi. Baik, sebentar. Pada tabel transaksi ini memiliki 11 atribut, yaitu ada nomor transaksi, tanggal transaksi, jam transaksi, ID kasir, ID pelanggan, ID toko, jumlah baris, quantity, total bayar, kembalian, dan jenis pembayaran. Pada transaksi ini kita sudah membuat satu primary key dan 3 foreign key. Yang dijadikan sebagai primary key yaitu adalah nomor transaksi, dan dijadikan sebagai foreign key yaitu adalah ID kasir, ID pelanggan, dan ID toko. Lalu untuk melihatnya kita bisa lihat di bagian indeks bahwasanya di sini nomor transaksi
kita sudah menjadikannya sebagai primary key, dan ID kasir, ID toko, ID pelanggan sudah kita jadikan foreign key dengan nama kuncinya sama dengan nama atributnya. Baik, setelah itu kita bisa lihat tabel relasinya apakah sesuai dengan yang sudah sesuai dengan IRD sudah kita buat tadi. Baik, berikut tampilan dari tabel relasi yang ada di PHP MyAdmin di sini, dan ini itu adalah sama dengan yang ada di laporan tadi IRD yang ini. Baik, selanjutnya yaitu adalah demo program dari Aciamart. Di sini kita sudah memasuki dari menu login, yang dimana di sini kita bisa memilih username yang menggunakan program tersebut, yaitu adalah admin dengan passwordnya 12345. 12345. Lalu kita klik login. Nah, maka akan langsung otomatis masuk ke program pembelian barang di Aciamart. Baik, di sini ada dua bagian, itu ada bagian untuk transaksi dan bagian untuk melakukan manajemen data. Untuk manajemen data ini ada toko, ada pelanggan, kasir, dan barang. Yang pertama itu kita akan masuk ke dalam menu toko. Pada menu toko ini dia bisa menampilkan data dari database, melakukan pengeditan data, penghapusan data, serta melakukan penambahan data baru. Pertama, kita akan mencoba menambahkan data baru, yaitu di sini kita misalkan ID-nya itu adalah 789 dengan nama toko itu Budiman. Untuk logo tokonya itu misalkan yang ini kita misalkan, lalu alamat tokonya kita misalkan Gunung Pangilun, lalu telepon tokonya dimisalkan ini, dan fax tokonya kita kosongkan saja. Lalu kita klik simpan, kita refresh, dan data Budiman tadi tersebut akan masuk ke dalam database. Nah, lalu di sini kita akan coba menambahkan lagi dengan ID yang sama pada Budiman, itu 789. Di sini 789, misalkan nama tokonya itu adalah SJS. Misalkan logo tokonya itu kita beri yang SS2 ini. Lalu alamat tokonya Lapai. Telepon tokonya kita misalkan ini. Dan fax tokonya kita kosongkan saja. Lalu kita klik simpan. Maka akan ada peringatan bahwasanya ID tersebut sudah ada dan tidak bisa memasukkan data yang ingin kita inputkan ini. Kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan pengeditan data. Kita di sini mau mengeditkan data yang Budiman. Di sini kita edit. Nah, data yang diedit itu hanya bisa data yang selain ID toko, karena ID toko itu primary key jadi tidak bisa diedit. Nah, di sini nama tokonya tetap. Di sini kita akan menukarkan logo toko dan alamat tokonya. Tadi kan SS yang dimasukkan, sekarang kita menggunakan SS3. Lalu untuk alamat itu kita ubah menjadi Gajah Mada. Lalu kita simpan. Nah, lalu kita refresh. Maka data Budiman tersebut akan berubah, yang alamatnya Gajah Mada dan logo tokonya menjadi yang ss3.jpg. Selanjutnya kita juga bisa menghapus data tersebut. Nah, di sini kita misalkan menghapus data yang Budiman tadi. Kita klik hapus. Kita refresh. Nah, maka data Budiman akan hilang. Selanjutnya itu pada menu pelanggan. Nah, menu pelanggan ini sama dengan menu toko yang sebelumnya, yaitu bisa menambahkan data, merubah atau mengedit data, serta menghapus data tersebut dan menampilkan data yang ada pada database. Nah, di sini kita misalkan mau menambahkan data baru, data pelanggan baru yang akan melakukan transaksi nantinya. Di sini kita tambahkan misalkan ID-nya itu 12345, nama pelanggannya itu kita misalkan Caca. Lalu nomor HP-nya itu kita misalkan ini, dan alamatnya itu kita misalkan itu adalah Khatib Sulaiman. Nah, lalu kita simpan. Kita refresh, lalu maka data Caca tersebut akan tampil pada tabel. Selanjutnya kita akan coba menambahkan juga dengan ID yang sama, yaitu 12345 dengan nama yang lain, yaitu contoh itu seperti kita beri nama Nisa, nomor teleponnya kita misalkan ini, alamatnya kita pilih Unan. Lalu kita simpan, maka akan ada peringatan bahwasanya ID itu sudah ada, yang dimana sudah dipakai oleh Caca tadi. Lalu kita okekan dan klik tutup.
Selanjutnya kita misalkan alamat pelanggan tersebut ternyata salah, lalu kita edit. Di sini misalkan ternyata alamatnya itu adalah di Unan. Kita ketik Unan dan klik simpan, lalu kita refresh. Maka alamat dari caca tersebut sudah terganti menjadi Unan. Dan itu juga bisa dihapus. Kita misalkan menghapus yang naga, karena kita ingin memakai caca ini di bagian transaksi nantinya. Sini kita akan mencoba menghapus data naga, hapus, lalu kita refresh. Nah, maka data naga akan hilang dari tabel. Selanjutnya yaitu ada menu kasir. Nah, di menu kasir ini dia juga bisa menambahkan seperti sebelumnya, bisa menambahkan data kasir baru, mengubah data kasir, dan menghapus data kasir tersebut. Di sini data kasir ini gunakan untuk menambahkan siapa saja pengguna dari program pembelian ACA Mart tersebut. Di sini kita akan menambahkan data kasir baru, username-nya kita misalkan Reski, lalu ID kasirnya kita misalkan 45, kita misalkan 34 di sini yang sudah dipakai. 34, nama kasirnya Reski juga, lalu untuk passwordnya 12345. Nah, kita simpan. Maka akan ada peringatan ID tersebut sudah dipakai sebelumnya yang pada nomor 2 ini. Kita okekan dan kita ganti ID kasirnya itu menjadi 89, lalu kita simpan. Oke, dan lalu kita refresh, maka data Reski tersebut akan masuk ke dalam table. Nah, di sini kita juga bisa melakukan pengeditan, yaitu kita edit ini. Yang diedit itu hanya bisa username dan nama kasir. Untuk password itu akan tetap. Nah, username di sini misalkan username kita ganti Reski123 dan nama kasirnya juga Reski123. Lalu kita simpan. Lalu kita refresh. Dan nama username dari Reski tersebut akan berubah menjadi Reski123. Lalu kita akan mencoba hapus data tadi tersebut yang sudah kita tambahkan. Kita hapus, lalu kita refresh, maka data Reski tersebut akan hilang. Nah, selanjutnya yaitu ada data barang. Untuk data barang ini sama seperti sebelumnya, yaitu digunakan untuk menampilkan data yang ada pada database, mengedit data tersebut, menghapus data tersebut, serta menambahkan data baru. Di sini misalkan kita mau menambahkan data baru. Nah, di sini langsung kita coba saja dengan menambahkan ID yang sama, yaitu kita misalkan ID-nya 45 yang ini. Di sini kita tulis 45, lalu nama barangnya kita misalkan yaitu adanya Indomie goreng. Harganya yaitu 2000. Stok barangnya kita kasih 150, lalu kita simpan. Maka akan ada peringatan bahwasanya itu ID-nya sudah ada dan yang sudah dipakai pada nomor 2 ini. Maka kita okekan dan ganti ID-nya. Kita misalkan ID-nya 67. Kita simpan. Nah, kita refresh, maka data Indomie goreng tersebut, kalau misalnya kita cari Indomie goreng, akan muncul pada table pada nomor 2 ini. Nah, lalu data Indomie ini juga bisa dilakukan pengeditan. Nah, yang bisa diedit itu adalah nama barang, harga barang, serta stok barangnya. Di sini kita mau nukar stoknya, itu adalah 80. Kita simpan. Lalu kita refresh. Nah, maka stok Indomie barang tersebut akan berubah. Nah, di sini stok barang kan tersebut ada yang 0 ya. Di sini kita bisa menambahkan data stok tersebut atau mengupdate-nya dengan cara mengklik edit ini. Di sini helm tersebut masih 0 untuk stoknya. Di sini kita ganti menjadi 90. Maka data stok helm akan terperbarui menjadi 90. Nah, di sini kita juga bisa menghapus data, yaitu misalkan di sini helm dan di sini helm kan. Lalu kita hapus. Nah, lalu kita refresh, maka data helm akan hilang. Ketika dicari, data helm tersebut tidak ada. Baik, selanjutnya yaitu bagian transaksi. Transaksi ini digunakan untuk melakukan pembelian barang pelanggan terhadap kasir. Jadi yang melakukan ini adalah semuanya kasir atau yang dijadikan sebagai admin dalam program tersebut. Nah, di sini kita pilih nama pelanggan yang melakukan
yang melakukan transaksi. Tadi kan kita sudah menginputkan Caca, jadi di sini kita ketikkan saja Caca, kita pilih langsung nama tokonya Aceh Amar Unan, nama transaksinya di sini kita misalkan. Nah, jika tombol transaksi tersebut sudah ada, maka nantinya pas ketika kita mencet tombol simpan akan ada peringatan baru. Di sini kita misalkan 67, dan ID barangnya kita misalkan dia memilih sampo zinc yang stoknya 150. Kalau misalkan kita inputkan 200 akan ada peringatan stok kurang nih. Lalu maka di sini kita inputkan saja hanya 5. Lalu kita klik tambah, maka data tersebut akan muncul di sini. Dan juga ketika pelanggan tersebut batal untuk membelinya, kita bisa klik silang. Nah, di sini kita inputkan lagi, misal kita membeli sampo zinc tadi, lalu tambah. Nah, ini akan tampil. Lalu misalnya dia ingin membeli sabun Lifebuoy itu 5 buah, tambah nih, maka 135.000 totalnya. Lalu ketika kasir tersebut tidak memasukkan bayar, akan ada tampilan error masukkan jumlah uangmu. Nah, ketika uangnya kurang, maka akan tampil uangmu kurang. Lalu di sini kita bayar 150.000. Kita akan klik simpan, dan ketika disimpan tersebut akan ada peringatan bahwasanya data tersebut ketika sudah dibayar itu tidak akan dapat diedit atau melakukan pembatalan dari transaksinya. Kita klik simpan. Nah, oke, lalu data tersebut akan masuk ke dalam laporan. Ini 67. Yang nomor transaksi 67 tadi waktunya 12.45, jumlah itemnya 2, total harganya 135 dengan kasir yang melayani yaitu ID kasirnya 12. Lalu detailnya di sini tadi kan membeli 2 barang, itu berarti ID barang pertama dan ID barang yang ketiga. Nah, tutup. Selanjutnya ketika admin atau kasir tersebut sudah selesai menggunakan program, dia bisa keluar dari program dengan menekan tombol logout. Maka tampilan akan kembali ke menu login. Baik, sekian dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.